Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurfitriana dengan NIM 230306068, mahasiswi program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Penny Patriani, SPT MPIPM Asian Eng. Metabolisme karbohidrat terdiri dari dua kata, yaitu metabolisme dan karbohidrat. Apa yang dimaksud dengan metabolisme? Metabolisme adalah keseluruhan reaksi yang terjadi di dalam sel, meliputi proses penguraian dan sintesis molekul kimia yang menghasilkan serta membutuhkan panas atau energi yang dikatalisis oleh enzim. Metabolisme terdiri dari anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan proses pembentukan molekul kompleks di dalam tubuh dari sel yang lebih sederhana sehingga membutuhkan energi. Sedangkan katabolisme merupakan pemecahan molekul kompleks menjadi sel yang lebih sederhana sehingga akan melepaskan energi. Kemudian ada karbohidrat. Karbohidrat berasal dari kata karbon dan air. Secara sederhana, karbohidrat didefinisikan sebagai polimer gula. Karbohidrat adalah senyawa karbon yang mengandung sejumlah besar gugus hidroksil. Karbohidrat paling sederhana bisa berupa aldehid atau disebut polihidroksialdehid atau aldosa, atau berupa keton yang biasa disebut olihidroksiketon atau ketosa. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa karbohidrat terdiri atas atom C, H, dan O. Adapun macam-macam karbohidrat yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Jadi, dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa metabolisme karbohidrat merupakan proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan maupun reaksi pembentukan. Mengapa tubuh harus melakukan metabolisme karbohidrat? Karena hampir semua jaringan memerlukan glukosa, terutama di otak, yang dimana untuk metabolisme di otak itu hanya dapat menggunakan glukosa dan badan keton. Metabolisme karbohidrat terdiri dari 3 siklus, yaitu glikolisis, fosforilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Siklus metabolisme karbohidrat yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis terjadi di sitosol atau sitoplasma dari semua sel di dalam tubuh. Glikolisis dapat terjadi baik dalam kondisi aerob maupun anaerob. Meskipun glikolisis dapat berlangsung dalam kondisi anaerob, tetapi ATP yang dihasilkan per mol glukosa akan lebih sedikit, sehingga jauh lebih banyak glukosa yang harus dimetabolisme dalam kondisi anaerob. Pertama, saya akan membahas tentang glikolisis anaerob. Berikut ini adalah proses dari glikolisis anaerob. Seperti yang kita ketahui bahwa proses glikolisis terjadi di sitoplasma. Glikolisis ini dimulai ketika glukosa masuk ke dalam sel. Jadi, proses pertama glukosa akan mengalami proses fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Proses ini membutuhkan 1 ATP sebagai donor fosfat. Proses fosforilasi ini dikatalis oleh suatu enzim, yaitu enzim heksokinase. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh suatu enzim, yaitu fosfoheksosa isomerase. Fruktosa 6-fosfat ini nantinya akan diubah atau dipecah menjadi 2-gliseraldehid 3-fosfat. Proses ini juga membutuhkan ATP. Kemudian gliseraldehid 3-fosfat ini akan dioksidasi menjadi 1,3 bifosfogliserat, di mana proses ini dikatalisis oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Proses ini akan menghasilkan 2 NADH. 1,3 bifosfogliserat itu akan menjadi donor fosfat untuk suatu ADP. Jadi,
nanti akan dihasilkan 2 ATP dari 1,3 bifosfogliserat, kemudian akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Reaksi ini dikatalisis oleh fosfogliserat kinase. Kemudian 3 fosfogliserat ini melalui proses dehidrasi atau terjadi pengeluaran H2O akan membentuk fosfoenol pirufat. Nah, proses ini dikatalisis oleh enzim enolase. Fosfoenol pirufat itu akan menjadi donor fosfat dan akan menghasilkan 2 ATP, kemudian akan membentuk 2 pirufat. Proses ini dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Pada kondisi anaerob, pirufat akan direduksi menjadi laktat oleh senyawa atau elektron yaitu NADH. NADH disinilah yang digunakan untuk mereduksi pirufat menjadi laktat yang merupakan hasil dari oksidasi gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat. Pada proses glikolisis anaerob menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya kita masuk ke proses glikolisis aerob, yang dimana sebenarnya pembentukan pirufat dari proses glikolisis aerob maupun anaerob itu sama saja. Yang membedakan hanya pirufat hasil dari glikolisis pada kondisi aerob ini akan masuk ke dalam mitokondria yang nantinya akan melanjutkan prosesnya ke dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Selanjutnya kita masuk ke siklus metabolisme karbohidrat yang kedua, yaitu fosforilasi oksidatif. Jadi, pirufat yang terbentuk di dalam sitosol tadi akan diangkut ke dalam mitokondria, yang dimana dalam mitokondria ini pirufat akan mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil-CoA, yang nantinya proses dekarboksilasi oksidatif ini akan dilakukan oleh suatu enzim di membran dalam mitokondria yaitu pirufat dehidrogenase. Proses fosforilasi oksidatif ini terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase dekarboksilasi yang merupakan pelepasan dari gugus karboksil atau gugus CO2. Proses yang kedua yaitu oksidasi NAD ditambah H+ menjadi NADH. Proses yang ketiga yaitu penambahan koenzim A yang dimana nanti hasil akhirnya adalah terbentuknya asetil-CoA. Selanjutnya kita masuk ke siklus yang ketiga yaitu siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Pada siklus asam sitrat ini, asetil-CoA yang tadi hasil dari fosforilasi oksidatif akan bereaksi dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Proses ini dikatalisis oleh enzim sitrat kinase yang akan mengalami isomerasi menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Reaksi ini terjadi dalam 2 tahap yaitu dehidrasi menjadi cis akonitat dan rehidrasi menjadi isositrat. Isositrat ini akan mengalami dehidrogenasi yang dikatalisis oleh isositrat dehidrogenasi untuk membentuk alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat akan mengalami dekarboksilasi oksidatif oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase menjadi suksinil-CoA, dan suksinil-CoA akan diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil-CoA sintetase. Suksinat akan mengalami dehidrogenasi membentuk fumarat dan dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase, di mana enzim fumarase nanti akan mengkatalisis penambahan air pada ikatan fumarat sehingga akan menghasilkan malat. Nantinya malat ini akan diubah menjadi oksaloasetat oleh malat dehidrogenase dan nanti reaksi ini akan membentukkan NAD+. Selain kita perlu mengetahui proses metabolisme karbohidrat, kita juga perlu mengetahui ATP yang dihasilkan dalam proses metabolisme karbohidrat itu ada berapa. Pada glikolisis yang anaerob, maka hanya dihasilkan 2 ATP karena 2 NADH-nya tadi digunakan untuk reduksi pirufat menjadi laktat. Sedangkan pada glikolisis aerob, 2 NADH-nya tidak terpakai sehingga nanti bisa diubah menjadi ATP di mana 1 NADH itu 3 ATP, sehingga kalau 2 NADH menghasilkan 6 ATP. Begitu juga dengan dekarboksilasi oksidatif. Nanti akan dihasilkan 2 NADH yang bisa diubah menjadi 26 ATP.
Kemudian masuk ke siklus Krebs yang dimana hasilnya adalah 6 NADH, 2 FADH2 dan juga 2 ATP. 6 NADH itu bisa diubah menjadi ATP menjadi 18 ATP. Kemudian 2 FADH itu 2 ATP, sehingga kalau 2 FADH akan menghasilkan 4 ATP. Kemudian 2 ATP itu secara langsung menghasilkan 2 ATP, sehingga maksimum dari proses metabolisme karbohidrat itu bisa menghasilkan 38 ATP.